Jadi ada 3 ya. Syarat menjadi rahmatan lil alamin itu 1, global thinking, at-tafkir al-alami. The second, global solidarity, at-takaful al-alami. The third, global setting, al-wada' al-alami. Itu yang mesti ditempuh untuk menjadi pesantren spirit but modern system dan untuk mengemban rahmatan lil alamin. Selamat tahun baru. Setiap datang, semoga kita diberkati dengan keberadaan kita yang terus bergerak ini. Insya Allah taat kita semakin bertambah. Mudah-mudahan. Amin. Saudara-saudara, dalam kesempatan Muharram ini saya ingin menyampaikan konsep pesantren yang zaman dulu atau zadul, bukan zaman dulu, zaman dulu disingkat dengan zadul. Kalau jadul itu terlalu Jawa ya. Kita ingin ke Arab-Araban, zadul. Ya. Kemudian zaman sekarang, zari. Apa itu zari? Zaman kiwari. Kalau zadul, pesantren itu menurut Kiai Haji Imam Zarkasih Gontor Ponorogo, mbah paman dari Al-Ustadz Husnan, menyampaikan cerita beliau yang sesungguhnya tidak terlalu diyakini. Bercerita, Kiai Haji Imam Zarkasih bercerita tentang pesantren yang tidak terlalu diyakini. Apa itu? Menurut Kiai Haji Imam Zarkasih, pesantren adalah seorang kiai yang tinggal di satu tempat atau desa yang memberikan tunjuk ajar tentang keagamaan. Kemudian datanglah para murid, kiai sebagai murad. Murid datang biasanya menurut daerah masing-masing. Kalau dari Lamongan, ada dari Gresik, ada dari Surabaya, ada dari Madura, dan lain sebagainya. Datanglah ke satu tempat tadi, ke kiai tadi untuk menjadi murid. Dapatkan ilmu pengetahuan tentang ad-din. Kemudian bertambah banyak, masing-masing dikelompokkan dalam kelompok daerah. Dan urunan masing-masing membuat godaan-godaan atau pondok-pondok. Ada pondok Lamongan, ada pondok Gresik, ada pondok Sidoarjo, ada pondok Madura, dan lain-lain kalau di Jawa Timur. Dan datanglah dari Banten, maka jadi pondok Banten dan sebagainya. Yang semuanya tadi belajar pada guru. Kehidupannya kehidupan mandiri. Ngeliwat sendiri, apa semua sendiri. Kalau yang tidak punya usaha di situ dikirim oleh orang tuanya dan selanjutnya. Itu. Tapi tidak terlalu yakin. Mengapa?
Karena Kiai Haji Imam Zarkashi yang ikut mendirikan Gontor Ponorogo sebagai pusat pendidikan sudah tidak menerapkan itu. Maka dibuatlah yang datang dari Lamongan Konsul Lamongan. Karena terlalu sedikit digabungkan dengan Tuban. Tuban Lamongan. Gresik banyak, berdiri sendiri Konsul Gresik. Hanya konsul saja. Dan lain-lain daerah. Adapun tempatnya sudah digabung sedemikian rupa. Mulai bid'ah. Bid'atun fil ma'hadi. Akhdasaha syekh musamma bi Syekh Imam Zarkashi. Menjadilah al-ma'had al-asri. Ma'had yang kekinian, al-mu'asir, kekinian. Itu zaman dulu dan setengah kini. Mengapa setengah kini? Karena Gontor tidak bisa lepas daripada enggonnya. Enggon. Maka menurut Kiai Haji Imam Muhammad Sahal, Gontor itu enggon kotor. Maka didirikanlah oleh beliau bertiga yang menamakan Trimurti Darussalam. Yang dikedepankan Darussalam. Tapi kini tetap saja menjadi Gontor, tidak terlalu mengedepankan Darussalam. Saudara-saudara, itu yang membuat Gontor meninggalkan Zadul dan masuk kepada Zari yang tidak atau belum 100%. Kapan berdiri Gontor? 1926. Yang dahulu daripada itu tahun 1899 telah berdiri pondok yang fenomenal yaitu Tebu Ireng. Masih menjalankan sistem yang agak zadul juga. Karena mempunyai konsep seperti itu tadi. Namun ada hal yang baru, mempunyai tempat tersendiri dalam sekolah, menggunakan meja dan bangku, ada papan tulis ketika itu. Kalau yang lain-lain tidak ada. Saudara-saudara, 1899 sistem atau thariqah atau metode dikoreksi oleh Gontor. Maka menjadi seperti itulah Gontor yang kemudian disebut Al-Ma'had Al-Asri, pondok modern. Dalam perjalanan waktu, orang yang pernah belajar di kampus Gontor, memandang dari dalam, kemudian dari luar, mengadakan sedikit koreksi. Menerapkan satu sistem santren spirit, but modern system. Sesungguhnya ungkapan ini pernah juga diungkapkan oleh Syekh Imam Zarkashi Al-Gontori, namun tidak terlalu sering. Sesekali dan tidak pernah diterangkan. Nah, dari situ santren spirit, but modern system mulai digagas. Seperti apa bentuknya? Saudara-saudara, dari sinilah karena kita itu memiliki satu konsep besar yang tertuang di dalam Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, satu di antaranya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang hari ini diterjemahkan oleh orang Islamlah yang rahmatan lil alamin, bukan manusianya. Maka memang Islam rahmatan lil alamin, manusianya belum rahmatan lil alamin.
Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Husnan tadi. Dari sinilah tumbuh pemikiran bagaimana caranya supaya orang Muslim mampu rahmatan lil alamin. Bukan Islam, Muslim yang harus tampil menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna ana tidak mengutus ente, aku tidak mengutusmu kecuali hanya untuk menaburkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Bukan kepentingan Muslim sahaja. Rahmatan lil alamin. Apapun isinya alam semesta ini. Karena kita sudah dibekali karramna bani Adam. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Inilah yang harus ditebarkan rahmat. Di bumi harus ditebarkan rahmat, di laut harus ditebarkan rahmat, di rezeki yang dicari harus ada rahmat. Keberkatan untuk umat manusia. Karramna bani Adam. Yang dimuliakan bukan hanya Muslim, Bani Adam semuanya. Dan kita yang punya pesan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita harus punya jiwa seperti itu. Jangan mainstream kita ini Muslim sahaja. Kita duduk di Indonesia juga jangan bilang Muslim sahaja. Isinya bangsa Indonesia itu dari Merauke sampai ke Sabang, berjajar pulau-pulau dan isinya sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Pulaunya saja bisa bersambung, manusianya kalau masih mengkotak-kotakkan diri dengan agama is nonsense. Bukan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana caranya ini? Maka gagasan mendirikan pesantren. Dibentuklah Yayasan Pesantren Indonesia. Ketika itu belum ada LKM. Kemudian Yayasan Pesantren Indonesia ini kemudian di dalam rahim LKM, Lembaga Kesejahteraan Masjid, yang bagaimana? Masjid Rahmatan lil Alamin. Tempat sujudnya orang Muslim yang mampu menjadi rahmatan lil alamin. Membawai atau merangkul atau merangkum atau menggendong semua kegiatan yang dilakukan di dalam kampus ini. Termasuk YPI. Atau satu di antaranya YPI. Berdirilah. Bagaimana cita-cita rahmatan lil alamin ini bisa masuk ke dalam individu para peserta didik? Maka kita membangun satu sistem alamin, global. Maka pendidikannya harus global education. Apa global education itu? Artinya dididikkan di sini. Cara pikir. Global education dalam cara pikir. Maka kita namakan global thinking. At-tafkir al-alami. International thinking. Cara pikir yang internasional. Cara pikir yang global. belum datang globalisasi,
kita sudah menerapkan global thinking, at-tafkir al-alami. Mengapa? Mengemban tugas rahmatan lil alamin. Bukan mengemban tugas hanya untuk lokal. Mengapa? Penduduk manusia ini ada di seluruh dunia. Seperti pembukaan tadi, wa ma arsal walaqad karramna bani Adam tadi. Amalnahum fil barri, bumi, wal bahri, laut. Global thinking. Gimana cara global thinking itu? Pemikiran kita ini jangan dikotak-kotakkan ansih untuk berpikir hanya pesantrennya, kabupatennya, provinsinya, negaranya. Harus berpikir di sana banyak manusia yang mempunyai syi'ib dan kabilah-kabilah agar bisa ta'aruf, saling introduction, saling ta'aruf. Man anta, ana sya'ab Indonesi. Man anta, ana sya'ab Misri. Man anta, ana sya'ab Israeli. Ta'aruf. Kalau kita sudah mampu ta'aruf, semuanya no problema, enteng, gampang. Karena apa? Ada ta'aruf. Kita kenal dia, dia kenal kita. Baik kenal secara fisik, kenal secara pemikiran. Inilah yang digagas global thinking. Inilah pesantren yang kita gagas. Pesantren spirit but modern system. Ini modern sistemnya. Nanti spiritnya apa? Belakangan. Tidak cukup dengan global thinking. Ada solidaritas. Global solidarity. At-takaful al-alami. International solidarity. Mewujudkan solidaritas. Ikut merasa sedih kalau Palestina dihancurkan orang. Ikut merasa sedih kalau Palestina dikutuk banyak orang. Maka kalau kita sudah at-takaful al-alami, global solidarity, maka kita akan mampu ta'aruf antar dua negara yang silih tidak saling memahami itu. Contoh yang konkret saja adalah Israel dan Palestina. Jangan ada yang diinjek dan satu diangkat. Dua-duanya taruh di depan. Kita pilah. Global solidarity, at-takaful al-alami, itu cita-cita kedua. Cita-cita ketiga atau dasar ketiga supaya jadi rahmatan lil alamin itu ada global setting. Ada tatanan yang global. Ada al-wada' al-alami. Global setting. Tatanan yang internasional. Bukan kita meninggalkan adat sopan santun kita, bukan. Atau kebudayaan kita, bukan. Setting di sini. Nah, cara-cara yang kita lakukan ini satu di antara global setting. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerasaran dan sebagainya, itu dengan tertib. Seperti ini global setting. Bertentangankah? Coba baca Al-Quran. Orang yang mukmin itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, ngadeg lan lungguh, bukan deprok. Duduk itu ada maq'ad karena qiyaman wa qu'udan alal maq'adi.
Ini cara. Di masjid memang kenapa kalau masjid seperti ini? Qiyaman boleh, qu'udan boleh, wasujudan wajulusan pakai sajadah. Satu di antara bentuk global setting itu ya kaya mengkene iki. Kados mengkaten, kaya mengkonon kata orang kenen. Nah, begitu. Jadi ada 3 ya. Syarat menjadi rahmatan lil alamin itu satu global thinking. At-tafkir al-alami. The second global solidarity. At-takaful al-alami. The third global setting al-wada' al-alami. Itu yang mesti ditempuh untuk menjadi pesantren spirit but modern system dan untuk mengemban rahmatan lil alamin. Kalau tidak ditanamkan seperti itu, tidak bisa hanya cerita rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Bagaimana nginjek tembelek saja ora kempes. Nginjek kotoran ayam saja tidak hancur kok rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu harus berani rawe rentas, malang putung. Itu nggak pernah sambat kani ngoyo. Senajan binakul nangkop, binoyo mangap. Ayo maju terus. Itu rahmatan lil alamin. Lah baru ada rintangan sedikit. Waduh, bagaimana ya? Jangan nanya bagaimana ya, putuskan saja rintangannya. Nah, berpikir secara begini ini namanya out of the box. Kharijas sunduk. Kalau tidak bisa berpikir begini, tidak mampu kreatif. Kreatif itu adalah bid'ah, al-ibda'. Allah badi'us samawat wal ard. Kita harus berani berbid'ah. Ini takut kullu bid'atin dolalah. Enggak. Ini ibda' yang kita buat. Tidak dolal. Kita ini makhluk Allah kan? Allah badi'us samawat wal ard. Lah kita juga harus ikut cara Allah untuk badi' kulla syai' fil ard hadza wa fil bahr ba'da. Ini keberanian. Dan berani seperti ini, inilah berpikir out of the box. Kharijas sunduk. Inilah jiwa pesantren. Kalau pesantren hanya ikut ketetapan Departemen Agama, jadi apa pesantren ini? Membiayai tidak. Pesantren rata-rata adalah mandiri, swasta, berbiaya sendiri. Kok diatur-atur dengan aturan yang sering tidak sesuai? Tidak pernah mengajar, ikut menilai. Tidak pernah mengajar, membuat soal ujian. Yang mengajarkan guru-guru yang ada di pesantren itu. Adapun kita menghormati, karena Departemen Agama itu ada di negara Republik Indonesia. Jadi jangan terlalu norok buntek, kata orang Madura, terhadap aturan-aturan yang dibuat, yang terkadang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Maka terjadi lima taqulun ma la taf'alun. Inilah jiwa pesantren. Jiwa mandiri dan jiwa berani. Berpikir yang bebas. Maka harus dilengkapi kemerdekaan
Kemerdekaan itu ada di jiwa pesantren dan jiwa para santri. Apa itu jiwanya? Merdeka apa? Merdeka roh. Roh kita ini harus merdeka. Roh. Merdeka roh. Kalau roh kita ini tidak merdeka, menjadi orang yang ikut-ikutan terus, tidak berani, tidak punya keberanian untuk melangkah dan sebagainya. Karena ditetapkan dilarang untuk kumpul rame-rame. Iya, kalau kumpulnya tanpa cara. Sehingga berani meninggalkan masjid. Berani meninggalkan sholat di masjid. Peraturan begitu. Insya Allah hari Ahad nanti kita terangkan bagaimana caranya itu. Ini belum masuk ke situ. Jadi roh kita ini harus merdeka. Kalau ada larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, cari lawan daripada larangan itu. Tidak boleh bergerombol. Ini tidak bergerombol. Kalau bergerombol itu lalat hijau. Ketemu ikan asin yang dijemur. Ketemu terasi yang dijemur. Lalat hijau berdatangan. Itu bergerombol. Itu membawa penyakit. Kalau seperti ini. Soffan. Ka'annahum bunyanum marsus. Ngadep ngitan lurus. Ngadep ngulon lurus. Ngalor lurus. Ngidul lurus. Sak paran-paran lurus. Berjarak. Tadi Wakil Bupati mengakui, mudah-mudahan di sini mengakui, di luar juga mengakui. Karena kadang-kadang mengakui di tempat saja. Di luar belum tentu. Tapi karena doktornya doktor agama, masternya master agama, syarat Islam itu enteng. La takdzib. Ojo goro. Mengakui tadi kan? Ini contoh. Katanya se-Indonesia nggak ada. Itu catat. Tapi tanpa diakui pun kita buat. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu kan hadis Melayu kan? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Saya orang Indonesia. Hadis diantaranya yang dipakai ya hadis Indonesia. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Mengapa? Karena rohnya merdeka. Coba, ini mic-nya saja dibersihkan tiap habis dibersihkan. Entah itu entah ora itu ya, bersihkan terus. Rajin itu Tony. Roh merdeka. Karena ini memperingati 1443 yang masuk ya 1443. Kemudian acaranya tidak dangdutan, tidak qasidah, membaca hadis Rasul yang tertera dalam Al-Quranul Karim. Tiga 30 orang, 15 orang membaca 2 juz dari jam 8 sampai pukul 10. 1443 dibagi 15 menjadi 96,2 khatam. Kemudian yang di asrama yang tidak ikut ke dalam. Kemudian wali santri. Semuanya terstorkan tadi 1000 khatam.
Inilah doa. Mengapa? Semua yang dihadapi, yang rawe-rawe tadi, yang membuat gatal kulit, yang malang-malang tadi, kalau nabrak betis tidak bisa berjalan, dihantam satu di antaranya oleh doa. Dalam Quran itu kita baca doa. Wa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun? Dengan hadis mana lagi orang akan percaya doa-doa yang ada? Ya di Quran itu. Malah kemarin ada yang nyampaikan membaca doa di 1 Muharram bid'ah. Lebih baik bid'ah yang seperti ini daripada melarang berdoa di 1 Muharram. Hanya karena Kanjeng Nabi tidak mengajarkan. Memang tidak mengajarkan 1 Muharram itu lepas daripada pengetahuan Rasulullah. Andainya Rasulullah ada, ya nggak perlu ada itu. Buktinya nggak pernah ada 1 Muharram. Maka di kita sini namanya 1 Syuro. Mengapa? Di Indonesia ini yang paling dulu mengatakan 1 Muharram itu ya 1 Syuro. Maka hitungannya Syuro. Sapar. Mulut. Bakdo mulut. Jimawal, Jimakhir, Rejeb, Ruwa, Poso, Sawal, Selo, Besar, Suro lagi. Itu bid'ah, karepmu kamu mengatakan bid'ah. Kita tidak membid'ahkan yang itu. Itu kreativitas bangsa Indonesia yang terlebih dahulu dari kita. Ruh yang merdeka berani seperti itu. Setelah ruh merdeka, maka fikir pun merdeka. Al-akal kita ini harus hur. Merdeka. Jangan hanya mengatakan merdeka sambil ngegem gitu. Enggak pas. Merdeka. Tuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan, mewujudkan 1 keadilan sosial, merdeka, 5 jari disatukan. Pikir, merdeka, pikirnya merdeka, jangan cuplik. Kalau kita berpikir cuplik, melangkah sedikit haram, ke sini bid'ah, ke depan sedikit keluar dari ajaran Rasul. Kok seperti pernah ketemu Rasulullah saja? Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Mau itu mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia. Begitu jauh. Belum ada IT. Yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutuknya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa Rasulullah? Rasulullah mendapat wahyu dari Gusti Allah.
Adonai Allah. Wah, itu menyala ya, sudah out of the box. Kharija sunduk. Mengapa? Al-fikr al-hur. Bebas. Merdeka berpikir. Yang selanjutnya, merdeka ilmu. Ilmu harus merdeka. Maka kemerdekaan yang dibuat oleh bangsa Indonesia lepas dari penjajahan itu diharapkan mampu mengantarkan merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Tadi pengawas LKM menyampaikan, ya kalau hanya diajarkan sabun, diajarkan membuat terasi dan sebagainya, nggak usah belajar itu. Klik, sal YouTube, sal Mbah Google, bagaimana membuat terasi udang dari daging udang murni. Tik, bro, bisa. Itu very easy. Tapi kalau sudah berbicara merdeka ilmu itu, ilmu jangan dibatas-batasi. Oh, ini bagian ilmu agama. Oh, ini bagian ilmu umum. Memang agama itu apa? Agama itu hanya doa kunut? No. Agama hanya sholat 5 waktu? No. Agama itu ad-din Islami, katakan kalau agama Islam. Huwa ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar dunyahum wa ukhrahum. Agama itu adalah apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang tujuannya untuk mensejahterakan umat dunianya dan ukhronya. Dunia akhirat pun diterjemahkan terlalu abstrak. Dunia itu di dunia, akhirat nanti. Terjemahkan masa kini dan masa mendatang. Akhirat itu kan akhir toh, mendatang. Dunia itu daripada dani kecil, hina, ditasghirkan, adna, sangat kecil, sangat remeh, ditakniskan dunyahum wa ukhrahum, masa kini dan masa datang. Itu agama, urusannya begitu. Sholat, ajarkan sekali sudah bisa sholat. Zikir, ajarkan sekali sudah bisa. Zakat itu yang harus ditekuni. Zakat ora nate, belum pernah zakat. Melihat orang sholat, oh ini dari sekolah kok langsung sholat, nggak berwudu itu. Kok itu yang dicari? Jadi, saudara-saudara sekalian, ini selalu tiga. Maka kita harapkan kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka kita menjadi sehat. Maka kita menjadi cerdas, zaki. Maka kita bertindak manusiawi, basyari. Sehat, cerdas, manusia. Sahih, zaki, basyari. Ini yang diharapkan pesantren itu untuk mendukung menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Sedikit-sedikit Islam agama rahmatan lil alamin. Menungsane ya mbuh. Maka didikan di pesantren itu
diarahkan ke situ. Itulah yang dinamakan pesantren dengan metode bukan zadul tapi zari, zaman kiwari. Maka kalau Az-Zaitun dulu sebelum mendirikan ma'had ini sudah khoyal keluar. Iku nanti begini. Baru digambarkan surah. Gambarnya begini, khayalnya begini, gambarnya begini, baru amal, eksekusinya. Saudara-saudara pasti ingat, belum ada bangunan setitik pun, belum ada tanah semeter pun, kita sudah mendagangkan cita-cita ini. Khoyal kita ini kita dagangkan, kita utus semuanya, masuk ke seluruh provinsi di Indonesia, sampai ke timur-timur, sampai ketua yayasan hampir-hampir dibedil oleh itu pasukan daripada Mar'i Al-Qatiri. Pretelin, mau dipreteli itu. Nah, untungnya Ustadz Imam Prawoto, di situ ada babi, dilus-elus. Oh bukan, jangan, dia suka babi. Coba ngelus-ngelus babi saja kok harus dihukumi halal apa haram. Di saat seperti itu, tafkir al-alami akan keluar, lus-lus. Kalau makanan orang kita junjung tinggi, orangnya akan tersentuh. Sama dengan kalau kita melihat Al-Quran kok diinjek. Padahal Quran kan kertas kan, diinjek. Kita kan sedikit marah. Nah kalau tafkir tidak alami, marah besar. Nah, sudah ingatkan aja mas, itu Quran mas, duduk Quran gitu kan. Nah, Quran itu tidak pakai koma di atasnya, ini Quran. Oh iya, maaf. Asyik bukan? Ini ditanggapi karena apa? Fikir tidak alami, ditanggapi protes seluruh dunia, Quran diinjak dan sebagainya. Tidak rahmatan lil alamin. Nah, saudara-saudara, setelah didagangkan itu semua setuju. Begitu setuju, digambar. Saya ini bukan insinyur, bukan apa. Juga bukan tukang gambar. Tapi dari jam 8 malam, duduk di meja, gambar sebisa-bisanya. Kalau salah, orang lain yang disalahkan. Mengapa kok begini kamu gitu kan. Lah kan gambar saya itu yang gambar. Oh iya saya lupa gitu kan. Karena tidak bisa gambar yang lengkung, cari itu kertas yang milimeter. Tidak mau yang kecil-kecil, yang besar, supaya sambil berdiri seperti insinyur. Gambar Masjid Rahmatan lil Alamin ini tidak bisa ngasih 3 dimensi gitu, nggak bisa. Yes, pokoknya ini Pak Syukur. Akhirnya datanglah waktu itu Pak Syukur baru insinyur. Pengalamannya pengalaman insinyur. Mungkin sudah bangun tapi rumah kecil. Pak Syukur ini nanti yang kita bangun besar. Masjidnya 100 kali 100 belum dikoreksi menjadi 99 kali 99. Bagaimana saya? Nah sudah nggak usah bagaimana. Insinyur kota bagaimana? Saya yang harus nanya. Buat. Digambarlah oleh Pak Syukur. Ya pantas engkau insinyur. Ini begini kurang. Ini begini kurang. Ini begini ya pas. Terus nanti kalau berdiri jangan ada gelantungan kawat-kawat listrik. Gimana? Tanam. Di Indonesia baru di Az-Zaitun ada listrik tapi tidak ada kabel yang nampak. Bukan hanya di tempat pendidikan di kota Jakarta, tengok Bayoran Lama. Masang bendera aja susah, kena kabel. Bayoran Baru. Mungkin
Di dekat istana itu saja yang nggak ada kabel. Tapi besok saya mau teliti, masih ada kabel apa tidak. Maka Pak Syukur suatu ketika punya konsep ini di atas saja. Jangan jadi insinyur. Sudah master, sudah dokter, masih berpikir mau di atas. Itu yang baru-baru ini. Di Jalan Jamas itu. Tidak boleh. Tanam. Kita ditanam. Jadi sekali berpikir yang rahmatan lil alamin, jangan pernah dirubah-rubah. Mungkin masih ada. Tapi itu sudah dalam peringatan, itu yang menghubungkan kabel ke Istana Beras. Itu tahun 22 sudah tidak ada itu. Mesti di dalam tanah semua. Saudara-saudara, inilah sebuah cara di dalam menghantarkan kader untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kan tiga-tiga tadi kan? Saya ini suka tiga. Maka berakidah pun seperti itu. Tanamkan tauhid rububiyah. Rabbuka Allahu Rabbi. Jangan pernah lepas dari uluhiyatullah. Kita tinggal di sebuah negara yang dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid, uluhiyah, wahdah. Jadi, rububiyah, ketuhanan yang punya Rob, punya undang-undang. Punya undang-undang. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang turunan dari undang-undang dasar, ada peraturan-peraturan. Itulah Rob yang mengatur. Baru tauhid yang keduanya, tauhid mulkiyah. Maliki yaumiddin, penguasa. Hari agama. Hari agama itu ya kini. Nanti kalau hari kiamat gimana? Kiamat manusia kan konsepnya kiamat itu habis. Orang no jilmo menungso, orang no jilmo jin, orang no setan, orang no habis kabeh. Terus Gusti Allah jadi apa? Maliki yaumiddin itu yang kini. Maka tauhid mulkiyah, kekuasaan. Sebuah negara punya kekuasaan. Pemerintah. Pemerintah bahasa Indonesianya itu. Pemerintah yang bisa merintah. Jadi perintahnya ngalor, jangan sampai nanti prakteknya ngidul. Itu namanya tidak tauhid. Jadi kita imani, kita percaya. Ada pemerintah kita imani. Tapi yang harus bisa memerintah. Nah kalau pemerintah tidak bisa merintah, kacau beliau. Bukan kacau balau ya, kacau beliau. Beliaunya yang kacau. Tauhid uluhiyah. Kaitannya dengan manusia, ilahin nas. Ilahun nas. Kemanusiaan di sini. Maka dasar negara kita setelah uluhiyah, ilah, kemanusiaan. Kemanusiaan yang beradalah dan berhadarah. Di situ kaitannya. Kalau sudah begitu dia bisa bersatu. Sapu lidi hanya ada ikatan kemanusiaan, yaitu ikatannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Kalau gumpalan sapunya itu seperti ini, diameter 15, talinya jangan terlalu pendek. Ambiar maning. Jadi cukup. Maka pemerintah itu harus punya panjang aisan. Dawa gendongane.
Ambil yang kecil, gendong cukup. Yang besar cukup. Itu namanya panjang tali aisan. Dawa gendongane. Maka umatnya bisa bersatu. Uluhiyahnya. Tauhid uluhiyah. Tauhid persatuan umatnya itu. Persatuan. Dengan persatuan semua beres. Dengan persatuan kesejahteraan beres. Nah ini yang selalu 3. Maka dalam pesantren ini semuanya harus disetarakan. Sawasiyah fil akidah. Akidahnya harus jelas. Sawasiyah fil maharoh. Sawasiyah fil tafkir. Akidah, tafkir, mahar. Semua serba 3. Gontor saja itu kan trimurti. 3. Pak Fanani sudah tidak ada. Tidak ada 2. Masih trimurti. Pak Sahal sudah tidak ada. Hanya 1. Trimurti. Serba 3. Maka kalau santrinya selalu membuat 3 itu dari trimurti statusnan. Beliau ini cucunya, bukan anaknya. Yang selehting dengan Syekh itu ayahanda beliau. Dulu di HMI. Jadi 3. Kok selalu suka 3? Innallaha witrun yuhibbul witra. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja pesan-pesan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.